Bismillah wa billah wa minallah ala Allah wa fillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini mudah-mudahan puasa kita masih lancar. Puasa kita ini masih diberikan keistiqomahan untuk menambah selalu kegiatan amal ibadah kita. Dan insya Allah kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada episode kali ini masih membahas kitab Al-Fawaidul Mukhtarah karya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait. Nafa'anallahu bihi wa insya Allah bermanfaat buat kita semua. Di sini disebutkan kana ba'duhum la yamsahu ra'sahu 'indal wudu muddah sittina sanah. Yadhunnu anna dzalika sunnah. Faqila lahu a'idis salah li tilkal muddah aw ma hadha ma'na. Jadi di sini masih membahas tentang masalah kita beramal tanpa ilmu. Pernah disebutkan bahwa sebagian daripada mereka ini tidak mencuci kepalanya dengan air ketika berwudu selama 60 tahun. Jadi mereka ini menyangka bahwasanya mengusap kepala dengan air ketika berwudu itu adalah sunnah. Padahal mengusap kepala tersebut termasuk fardu di dalam fardu-fardunya wudu, termasuk wajib. Nah, karena ketidaktahuan mereka dan mereka ini nggak mau belajar, jadi selama 60 tahun mereka taunya itu sunnah gitu. Akhirnya diulanglah sholatnya selama 60 tahun itu. Nah, dari sini kita mengetahui bahwasanya banyak sekali perkara-perkara keilmuan yang kita belum tahu. Dan banyak sekali perkara-perkara amalan ibadah kita ini yang kita kerjakan tanpa ilmu pengetahuan yang tepat. Contoh bacaan-bacaan salat kita, daripada takbiratul ihramnya, terus lalu ke bacaan surat al-fatihahnya, terus ke bacaan at-tahiyatnya. Ini semuanya udah benar belum gitu? Makhraj hurufnya ini udah pas belum? Udah tepat belum? Jadi kebanyakan manusia ini kalau dibilang tidak mengindahkan atau dibilang meremehkan, bisa dibilang meremehkan karena banyak waktunya terbuang untuk perkara-perkara di luar agamanya. Nah, mereka tuh nggak punya kegigihan, nggak punya motivasi untuk selalu meningkatkan keilmuan mereka yang menunjang agar supaya amal ibadah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ada kisah, kalau nggak salah kisahnya ini ada seorang waliullah, seorang alim dan waliullah. Ini didatangi satu orang pemuda yang memang sudah belajar pada saat itu. Nah, si pemuda ini karena mendengar bahwasanya orang tersebut adalah waliullah, seorang yang alim. Nah, ini pemuda ini pengen belajar, gitu, ingin menambah ilmunya. Tapi ketika dia sholat berjamaah di belakang wali tersebut, ini wali ternyata bacaan al-fatihahnya ini masih kurang benar makharijul hurufnya, gitu. Nah, di dalam hati si pemuda ini bilang, ini bacaan al-fatihahnya aja masih nggak benar. Bagaimana dia bisa ngajarin saya, bagaimana dia itu bisa jadi guru saya, gitu. Nah, akhirnya keluarlah, dia nggak jadi mau berguru sama ini orang. Akhirnya waktu keluar ini dia dicegah atau dihadang oleh singa. Dihadang oleh singa dari sebelah depan, dia kembali ke sebelah belakang. Ternyata dari belakang dihadang juga oleh singa. Dia ke samping kanan dihadang singa, ke samping kiri dihadang oleh singa. Akhirnya bingung. Tiba-tiba dalam keadaan bingung begitu, wali tersebut datang dan memerintahkan singa-singa itu untuk mundur, untuk diam. Dan akhirnya singa-singa ini mendengarkan apa yang diisyaratkan wali tersebut. Takjub ini pemuda ini, kok bisa begini gitu. Akhirnya si wali bilang, jangan selalu lihat zahiriyahnya orang aja. Nah, kisah tersebut bukannya bukannya jadi acuan, bukannya jadi pegangan untuk kita mengatakan, memvonis bahwasanya bacaan sholat nggak apa-apa, yang penting kita udah hati kita selalu sama Allah, begitu. Nggak bisa.
Justru itu si wali mau ngetes ini si pemuda benar-benar mau belajar apa cuman mau ngetes aja gitu. Atau cuma mau ngelihat, mau bandingkan ilmu yang dia punya sama orang yang dia mau berguru padanya begitu. Jadi jangan jadi alasan kisah-kisah seperti ini untuk mendorong kita atau memotivasi kita untuk tidak belajar bacaan sholat yang tepat begitu. Jadi salah. Jadi memahami kisah tersebut ini salah. Memang kita harus selalu berprasangka baik kepada orang. Tapi untuk masalah bacaan sholat itu tetap individual kita harus kita benarkan, harus kita bikin tepat bacaan tersebut. Insya Allah kita dijadikan orang-orang yang selalu giat untuk menuntut ilmu dan menambah pengetahuan kita agar menunjang ibadah kita ini lebih sempurna. Wallahu a'lam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.